Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau telah melihat sebuah tali yang bertuliskan mantra-mantra pada leher salah satu dari istri-istrinya. Jadi ini jimat istilahnya, itu jimat atau tangkal atau apa gitu ya. Jadi suatu ketika Ibnu Mas'ud itu melihat sebuah tangkal, yaitu tali yang ada bungkusan-bungkusan yang di dalamnya bertulisan mantra-mantra yang ada di leher salah satu dari istri-istrinya. Berarti istrinya Ibnu Mas'ud itu lebih dari satu. Maka beliau pun langsung memotong tali tersebut dan berkata, sesungguhnya keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak perlu pada syirik semacam ini. Lalu beliau berkata lagi, sesungguhnya mantra-mantra, jimat, dan doa-doa suuk yang tidak jelas maknanya adalah termasuk syirik. Sesungguhnya mantra-mantra, jimat, dan doa-doa suuk yang tidak jelas maknanya adalah termasuk syirik. Kemudian istri beliau pun menjawab, sesungguhnya salah seorang di antara kami telah menderita sakit kepala, dan setiap menggunakan mantra-mantra itu, maka dia rasakan bahwa mantra-mantra itu betul-betul memberikan manfaat padanya. Maka Abdullah bin Mas'ud pun berkata, sesungguhnya syaitan telah mendatangi salah seorang dari kalian, kemudian menusuk-nusuk kepalanya. Apabila dia menggunakan mantra-mantra itu, maka syaitan langsung mundur. Dan apabila dia tidak menggunakannya, maka syaitan mendatanginya lagi dan menusuk-nusuk kepalanya lagi. Seumpama salah seorang di antara kalian mengambil air, jika salah seorang di antara kalian mengambil air kemudian memercikkannya ke kepala dan wajahnya, lalu dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka hal itu akan lebih bermanfaat bagi dia insyaallah. Hadis riwayat Tabrani. Jadi ceritanya gini dalam riwayat ini Mas'ud ini. Jadi Ibnu Mas'ud ini suatu ketika melihat ada salah satu istrinya itu memakai tangkal, yaitu bungkusan yang diikat di leher yang di dalamnya bertuliskan mantra-mantra yang tidak jelas maknanya. Maka terus ditegur oleh Ibnu Mas'ud, dipotong langsung tali itu, mantra itu dipotong, dibuang. Terus kata Ibnu Mas'ud, kata beliau, sesungguhnya keluarga Abdullah bin Mas'ud itu tidak berhajat pada syirik semacam ini. Lalu beliau berkata lagi, sesungguhnya mantra-mantra, jimat, doa-doa suuk yang tidak jelas maknanya itu adalah termasuk syirik. Kemudian istri beliau pun menjawab, saya itu kalau menggunakan tangkal itu sakit kepala saya itu hilang, katanya gitu. Ketika tangkal itu tidak dipakai lagi, maka sakit kepalanya kambuh lagi begitu. Nah, itu adalah tipu daya setan, tipu daya jin. Jadi gini kata Ibnu Mas'ud diterangkan. Jadi memang agendanya setan itu untuk mensyirikan manusia. Ya, lebih kurangnya begitu. Jadi agendanya setan memang sengaja untuk mensyirikan manusia dengan cara bagaimana? Menjebak manusia supaya memakai tangkal. Caranya bagaimana? Jadi setan, kata Ibnu Mas'ud, setan itu mendatangi manusia, menusuk-nusuk kepalanya hingga sakit. Nah, akhirnya dia pakai tangkal gitu. Pakai tangkal yang ada syiriknya. Kemudian setan mundur. Maksudnya mundur bagaimana? Bukan berarti takut, tetapi karena berhasil. Nah, gitu loh. Setan telah berhasil menipu daya orang itu supaya menggunakan tangkal.
begitu. Makanya setan mundur. Bukan kebakar ya, bukan kebakar tapi mundur, yes, berhasil, ibaratnya seperti itu. Dia telah terjebak ke dalam kesyirikan, umpamanya kayak gitu. Nah, ketika nggak pakai tangkal lagi, wah ini kok tangkalnya dibuang, wah datang lagi ditusuk-tusuk lagi, gitu. Akhirnya sakit lagi. Nah, jadi seperti itu konsepnya ya. Nah, jadi maka kata Ibnu Mas'ud, ya. Jadi sepatutnya kalau sakit itu baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Maka hal itu lebih bermanfaat, insya Allah, begitu. Jadi jangan sampai kita terkecoh ya dengan tipu daya setan, tipu daya jin. Kalau pakai tangkal hilang sakitnya, giliran tidak pakai tangkal, sakit lagi. Hati-hati, itu memang agendanya setan, memang seperti itu, menipu orang. Agendanya setan menipu orang untuk supaya apa? Supaya terjerumus kepada kesyirikan. Jadi terkadang itu ketika diruqyah, dibacakan ruqyah jadi tambah sakit, tapi nggak apa-apa, jadi tambah sakit. Yang sakit itu bukan orangnya, tetapi jinnya, gitu. Sakit, akhirnya apa? Jinnya lebur. Lebur, akhirnya Allah sembuhkan total. Jadi yang kita obati itu akarnya. Jadi jangan sampai terperdaya oleh setan dengan menggunakan tangkal-tangkal yang berbau kesyirikan. Ini hadis riwayat Tabrani.